Ini artinya apa? Artinya ada anak-anak yang tidak masuk surga karena mereka dihakimi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa bayi atau anak-anak tadi sampai tidak masuk surga? Karena mereka punya dosa keturunan, satu. Dan dosa itu tidak akan dapat dihapus kalau tidak percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jelas saudara? Di Roma 10 ayat 9-10, di sana dijelaskan dengan sangat jelas, untuk selamat atau masuk surga syaratnya adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, sekarang bagaimana dengan bayi yang belum lahir masih dalam kandungan, atau bayi yang sudah lahir tapi masih kanak-kanak? Apakah mereka akan ke neraka juga? Karena mereka tidak bisa berkata-kata, karena mereka tidak bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, karena mereka masih kecil. Nah, inilah baik dan ajaibnya Tuhan, saudara. Tuhan Yesus sudah menyiapkan dan menunjukkan caranya. Jawabannya ada di Matius 18 ayat 5-6. Coba kita baca Matius 8 ayat 5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi barang siapa menyambut seorang di dalam nama Tuhan Yesus, ia menyambut Tuhan Yesus atau menerima Tuhan Yesus. Ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Mari kita perhatikan ayat ini ya, baik-baik coba ya. Ayat 5, misalnya dikatakan dengan jelas, barang siapa menyambut seorang anak di dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, pertanyaannya saudara ya, kapan pertama kali seorang anak disambut oleh keluarganya? Kapan? Ketika ibunya hamil. Benar saudara ya? Jadi ketika ibunya hamil, dia menyambut, hamil, dia menyambut seorang anak. Nah, lalu ayat 6 dikatakan juga, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini. Nah, pertanyaannya lagi saudara, kapan anak-anak kecil itu, anak yang masih dalam kandungan itu percaya kepada Tuhan Yesus? Jawabnya di ayat 5. Melalui orang tuanya, ketika orang tuanya menyambut anak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sekarang jelas saudara, bayi dan anak-anak dapat percaya kepada Tuhan Yesus melalui iman orang tuanya. Sekarang bagaimana cara kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan menjelaskan caranya secara praktis, langkah demi langkah. Langkah yang pertama, ketika seorang ibu tahu bahwa dirinya hamil, maka dia harus memberitahukan kepada suaminya, lalu mengajak suami serta anak yang ada dalam kandungannya untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat anaknya. Nah, di sini orang tuanya yang berdoa mewakili si anak untuk mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketika orang tuanya selesai berdoa mewakili si anak, maka otomatis anak itu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kalau meninggal, pasti masuk surga. Itu langkah pertama. Sekarang langkah kedua. Langkah kedua adalah ketika anak itu lahir. Nah, sekarang anak udah lahir, lalu udah punya nama, udah pasti dong. Nah, bawa anak itu ke gereja, minta diadakan upacara penyerahan anak. Nah, sekarang pendetanya yang akan berdoa dan menyerahkan anak itu kepada Tuhan Yesus. Nah, otomatis selesai Bapak Pendeta itu berdoa, maka otomatis nama anak itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Kalau meninggal, pasti masuk surga, saudara. Ya enggak? Itu langkah kedua. Karena langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah ketika anak itu sudah cukup umur, menurut Alkitab, kira-kira berusia 12 tahun atau lebih.
Sekarang ajak anak itu berdoa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui mulutnya sendiri. Jadi sekarang biarin anak itu berdoa dengan mulutnya sendiri. Dengan mulutnya dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, sekarang tugas saudara sudah selesai. Jadi anak itu betul-betul tercatat dalam buku kehidupan. Lengkap, dia sudah mengucapkan dengan mulutnya sendiri. Jadi kalau kita mempraktekkan langkah 1, 2, dan 3 ini, apabila karena satu dan lain hal tiba-tiba anak kita meninggal, maka 100% dijamin masuk surga sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau orang tuanya tidak beriman kepada Tuhan Yesus, maka apa yang ditulis di dalam kitab Wahyu 20 ayat 12 akan terjadi pada anak itu, yaitu akan dihakimi dan dibuang ke dalam neraka. Nah saudara, saya sudah jelaskan, itulah caranya bagaimana supaya bayi atau anak-anak kalau meninggal masuk surga. Saya sudah jelaskan berdasarkan firman Tuhan.